Halo sahabat wirausaha, pernah nggak ngerasain harga bahan baku naik terus? Cuman pas mau naikin harga jual, takut penjualan menurun. Kondisi ini memang dilematis, tapi nggak usah galau lama-lama, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Langsung aja, kita bahas aja yuk dengan contoh. Misalnya, Ibu Sari punya bisnis keripik singkong skala rumahan. Biasanya satu kemasan keripik 200 gram, ia jual seharga Rp15.000. Setiap harinya bisa laku 100 kemasan, sehingga omsetnya adalah sekitar 30 juta rupiah. Sementara di bulan sebelumnya, total biaya produksi Ibu Sari adalah Rp12.200.000. Sehingga jika dihitung, laba kotornya adalah Rp17.800.000 per bulan. Tapi di bulan ini harga bahan baku naik, nggak tanggung-tanggung, hampir 50% dari harga sebelumnya. Sehingga total biaya produksi juga meningkat jadi Rp18.100.000. Akhirnya, laba kotor Ibu Sari turun 33% jadi Rp11.900.000. Nah, Ibu Sari bingung. Naikkan harga nggak ya supaya laba bisa tetap di sekitar 17 juta? Nggak mau gegabah, Ibu Sari putuskan untuk cari tahu dulu nih penghematan produksi atau efisiensi apa yang bisa dilakukan. Setelah dianalisis, Ibu Sari menemukan hal berikut. Yang pertama, harga singkong langsung dari petani bisa lebih murah daripada beli di pasar. Yang kedua, harga minyak di distributor ternyata lebih murah daripada di agen dekat rumah. Tapi pembelian harus dalam jumlah 2 kali dari stok biasanya. Ketiga, Ibu Sari bisa berinovasi untuk membuat kemasan baru yang lebih besar dengan tidak menghilangkan kemasan sebelumnya. Lalu, Ibu Sari hitung lagi total biaya produksi yang baru sebagai berikut. Akhirnya didapatkan bahwa dengan langkah efisiensi, laba kotornya bisa mencapai Rp16.100.000 atau hanya turun sekitar 10% dari laba kotor sebelumnya. Menurut kamu, sekarang Ibu Sari masih perlu menaikkan harga nggak? Demi kenyamanan konsumen, sebaiknya nggak perlu dulu ya. Karena meningkatkan jumlah laba dapat pula diraih dengan menaikkan tingkat produksi. Contohnya, Ibu Sari bisa menambah varian baru yang lebih hemat bagi konsumen, seperti keripik kemasan 1 kg. Biasanya, ibu-ibu butuh nih buat stok di rumah. Lalu, kalau Ibu Sari menambah waktu kerja dari 4 jam jadi 6 jam per hari, ia bisa mengolah 30 kg singkong tambahan untuk hasilkan 15 kg keripik per harinya. Hasilnya dalam sebulan, ia bisa hasilkan hingga 300 kilo keripik. Untuk kemasan ini, Ibu Sari akan menjual di harga Rp60.000 per kilo. Yang lebih hemat daripada beli kemasan 200 gram sebanyak 5 unit. Karena jatuh lebih murah, besar kemungkinan akan laku juga. Tapi potensi margin laba kotor yang bisa dihasilkan juga cukup menarik, yaitu Rp9.450.000. Sehingga jika penjualan 2 jenis kemasan ini digabung, total laba kotor yang bisa dihasilkan adalah Rp25.550.000. Ini justru lebih tinggi dibandingkan waktu harga bahan baku belum naik kan? Nah, sekarang kita telah belajar bahwa kenaikan harga bahan baku nggak mesti langsung ditanggapi dengan menaikkan harga jual, karena beresiko menurunkan penjualan. Kita justru bisa mencontoh sikap yang diambil Ibu Sari di antaranya. Yang pertama, menganalisis biaya pada proses produksinya dan mencari pilihan yang lebih efisien atau lebih hemat. Yang kedua, melakukan inovasi dengan menambah pilihan varian kemasan yang lebih hemat bagi konsumen, namun tetap menguntungkan bagi bisnis kita. Yang ketiga, menambah kapasitas produksi minim modal dengan menambah jam kerja, jadi Ibu Sari tak perlu belanja peralatan tambahan. Nah, sahabat wirausaha, itu tadi tips menghadapi perubahan harga bahan baku melalui efisiensi dan peningkatan produktivitas. Pelajari lebih banyak tentang financial business melalui video-video lain di website berikut ini ya. Cerdas berbisnis, cerdas finansial.